Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fitri-Handayani dengan NIM 211311137 dari program studi D3 Teknik Elektronika jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan plan cooling tower untuk menyelesaikan mata kuliah SCADA. Untuk itu, tonton sampai akhir. Sebelum melakukan demo alat, kita akan bahas sedikit mengenai cooling tower IZ20. What is SCADA? SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition adalah sistem yang digunakan untuk mengendalikan dan memantau proses industri secara real-time. Menurut para ahli, SCADA adalah suatu teknologi yang mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, mengendalikan, dan menganalisis data dalam proses industri yang kompleks. Dalam industri terdapat istilah BFD atau Block Flow Diagram, yang dimana adalah proses kimia yang digunakan untuk menyederhanakan dan memahami struktur dasar suatu sistem. BFD pun merupakan bentuk diagram alir yang paling sederhana yang digunakan dalam industri. Yang kedua ada PFD atau Process Flow Diagram, yang dimana sebuah diagram alir yang menggambarkan secara garis besar seluruh proses dalam sebuah plan. Dengan membaca sebuah PFD, kita akan lebih mudah memahami bagaimana sebuah plan pada pabrik atau industri akan bekerja. Yang ketiga ada PNID atau Piping and Instrumentation Diagram adalah sebuah gambar skematik yang berisi informasi terkait equipment, item piping, dan item instrumen pada suatu industri proses. Ini merupakan block flow diagram dari plan cooling tower. Yang pertama dari pendingin, lalu ke pemanas, dan dari pemanas kembali lagi ke pendingin. Baik, ini merupakan proses flow diagram dari plan cooling tower. Yang pertama ada termos yang bersumber pada AC 220 volt, lalu akan masuk ke dalam kondenser, dan kondenser di sini akan masuk kepada pendingin yang berisi kipas, dan air akan meneteskan ke bawah, dan pompa di bawah akan menyedot kembali air untuk masuk ke dalam kondenser. Baik, di sini terdapat Piping and Instrumentation Diagram atau PNID, dan di sini lebih kompleks dan detail terkait komponen-komponen yang digunakan. Contohnya seperti penambahan suhu yang berupa slider dan switch yang menghubungkan ke HMI. Selain tadi yang sudah dipaparkan, ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk memperdalam plan cooling tower. Yang pertama ada SFD atau State Flow Diagram, yang kedua ada LD atau Loop Diagram, yang ketiga ada TS atau tabel sekuensial. Yang pertama ada State Flow Diagram. Apa sih itu State Flow Diagram? State Flow Diagram merupakan penjelasan mengenai penggunaan sistem HMI atau Human Machine Interface. Yang pertama ada State Flow Diagram. Apa sih itu State Flow Diagram? State Flow Diagram merupakan penjelasan mengenai penggunaan sistem HMI atau Human Machine Interface. Dokumen ini sangat penting dipahami sebelum kita terjun langsung ke dalam plan. Baik, ini merupakan contoh SFD atau State Flow Diagram. Ini merupakan State Flow Diagram dari layar utama. Dan yang kedua ini merupakan State Flow Diagram dari Administrator Page. Dan yang selanjutnya, ini merupakan State Flow Diagram dari Manager Page. Dan yang selanjutnya, ini merupakan State Flow Diagram dari Engineer Page. Dan yang selanjutnya, ini merupakan State Flow Diagram dari Supervisor Page. Dan yang selanjutnya, ada State Flow Diagram dari Operator Page. Dan yang selanjutnya, ada State Flow Diagram dari bagian Maintenance. Dan yang selanjutnya, di sini ada State Flow Diagram dari Loop Diagram. Dan yang terakhir ini merupakan State Flow Diagram dari alarm. Baik, outlines yang kedua ada Loop Diagram. Apa sih itu Loop Diagram? Loop Diagram merupakan sebuah gambar yang menunjukkan detail instalasi sebuah perangkat instrumentasi, termasuk wiring dan juga junction atau terminal box yang menghubungkan antar perangkat tersebut ke sistem kontrol. Fungsi Loop Diagram sendiri untuk memahami sistem plan dan mempermudah proses maintenance saat terjadi kerusakan. Seperti contoh, sebelumnya plan cooling tower ini memiliki
suatu kendala yang dimana plan tidak bekerja secara maksimal. Yang dimana kita menganalisa dari loop diagram yang terdapat pada tahun lalu dan ternyata terdapat 6 relay. Dan kita bongkar kembali menjadi 2 relay. Loop diagram ini sangat mempermudah proses maintenance saat terjadi kerusakan. Dan ini merupakan contoh dari loop diagram. Di sini terdapat loop diagram pompa. Terdapat beberapa bagian dari loop diagram pompa. Yang pertama ada equipment, yang kedua ada field junction, ada rear panel, ada front panel. Di sini juga terdapat power supply, header, pompa, adam, relay, switch, serta jalur yang menghubungkan satu node dari node lain dan menghubungkan ke dalam suatu komputer atau suatu HMI. Di sini terdapat loop diagram dari kipas dan ada juga loop diagram dari thermocouple condenser. Lalu ada loop diagram dari thermocouple pendingin. Lalu di sini juga terdapat loop diagram dari on dan off. Lalu ada loop diagram dari maintenance. Dan outlines yang ketiga ada tabel sekuensial. Apa sih itu tabel sekuensial? Tabel sekuensial ini merupakan dokumen yang menjelaskan hubungan aksi dan reaksi dan tampilan HMI atau Human Machine Interface yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh kondisi masukannya. Ini merupakan contoh dari tabel sekuensial yang terdiri dari tag name, comment, rule, dan step. Dan yang tadi sudah dijelaskan, tabel sekuensial ini terkait aksi dan reaksi. Aksi ini merupakan input yang terdiri dari 6 input. Input yang pertama dengan tag name input underscore mandatory, yang dimana merupakan tombol mandatory, merupakan step pertama, dan ketika input mandatory yes atau sama dengan 1, maka reaksi yang akan dihasilkan adalah tombol pompa akan enable dan tombol kipas akan enable. Dan input yang kedua dengan tag name input underscore pump merupakan step yang kedua, yang dimana ketika input pump ini yes atau sama dengan 1, maka reaksi yang dihasilkan Adam 6060 akan 1 atau yes, relay 1 DC akan yes, pompa akan yes, dan feedback dari pompa juga akan yes. Dan input yang ketiga dengan tag name input underscore cooling ini merupakan dari tombol dari kipas dan merupakan step ketiga yang dimana ketika tombol kipas yes atau sama dengan 1, maka ada 60-60 pun akan yes dan relay 2 DC akan yes, lalu kipas juga akan yes dan feedback dari kipas pun akan yes. Dan input yang keempat dengan tag name SW underscore pump yang dimana merupakan simulasi kerusakan dari pompa, merupakan step keempat yang dimana ketika simulasi kerusakan pompa yes, maka Adam 60-60 akan no atau sama dengan 0, relay 1 DC akan sama dengan 0, pompa pun akan mati atau no atau sama dengan 0, lalu indikator kerusakan pompa akan menyala dan feedback pompa akan no. Input yang kelima dengan tag name SW underscore kipas merupakan simulasi kerusakan dari kipas dan merupakan step kelima yang dimana ketika simulasi kerusakan kipas yes, maka Adam 60-60 akan no, relay 2 DC akan no, kipas akan mati atau sama dengan 0, lalu indikator kerusakan kipas akan yes atau menyala dan feedback dari kipas akan no atau sama dengan 0. Baik, yang input yang terakhir dengan tag name button underscore maintenance yang dimana merupakan tombol maintenance dan merupakan step terakhir yang dimana ketika tombol maintenance yes, maka tombol dari pompa enable akan no, lalu tombol kipas enable juga akan no, dan indikator maintenance akan menyala atau sama dengan yes, lalu feedback maintenance dari DI3 Adam 6060 akan yes. Sebelum ke demo alat, kita lihat terlebih dahulu denah dari lab yang kita gunakan. Plate cooling tower berada pada lab SCADA
Dan kita akan melakukan tes jarak jauh pada lab Yokogawa, yang dimana terdapat sumber atau pusat dari seluruh jaringan Adam yang digunakan. Dengan kata lain, kita akan melakukan demo alat dengan jarak jauh, yang dimana kita berada pada Yokogawa dengan HMI yang kita punya, sedangkan plan berada pada lab SCADA, yang dimana kita dapat mengontrol atau mengaktifkan dan menonaktifkan plan dari Yokogawa. Dan kita berkomunikasi melalui HT. Agar tidak terlalu lama, maka kita akan langsung ke demo alat. Baik, perkenalkan saya Amelia Fitri Handayani sebagai operator 1. Saya Salva Hoirunisa sebagai operator 2. Baik, kepada operator 2, apakah operator 2 sudah berada di depan plan? Baik, operator 2 sudah di depan plan, ganti. Baik, operator 1 akan login sebagai administrator. Dipersilahkan. Selanjutnya, operator 1 akan login sebagai manajemen. Baik, dipersilahkan. Selanjutnya, operator 1 akan login sebagai supervisor. Dipersilahkan. Dan selanjutnya saya akan login sebagai operator. Baik, selanjutnya operator 1 akan mencoba menyalakan kipas. Apakah operator 2 sudah siap? Operator 2 sudah siap, dipersilakan untuk menyalakan kipas. Baik, operator 1 akan menyalakan kipas dalam hitungan 3, 2, 1. Kepada operator 2, apakah kipas sudah menyala? Ganti. Pada operator 1 di sini kipas telah menyala, ganti. Baik, selanjutnya operator 1 akan menyalakan pompa dalam hitungan 3, 2, 1. Kepada operator 2, apakah pompa sudah menyala? Ganti. Baik, operator 1 di sini pompa telah menyala, ganti. Selanjutnya silakan kepada operator 2 untuk menyalakan kerusakan pompa. Ganti. Baik, saya sebagai operator 2 di sini akan menyalakan simulasi kerusakan pompa dalam 3, 2, 1. Simulasi kerusakan pompa telah menyala, ganti. Baik, operator 1 akan mengacak kerusakan pompa. Ganti. Selanjutnya kepada operator 2 dipersilakan untuk menyalakan kerusakan kipas. Baik, di sini operator 2 akan menyalakan simulasi kerusakan kipas dalam 3, 2, 1. Simulasi kerusakan kipas telah dinyalakan. Baik, selanjutnya silakan kepada operator 2 untuk menonaktifkan kembali kerusakan. Ganti. Baik, simulasi kerusakan pada kipas dan pompa akan dinonaktifkan dalam 3, 2, 1. Simulasi kerusakan pada kipas dan pompa telah dimatikan. Baik, selanjutnya di sini saya akan login sebagai engineer untuk meminta request maintenance. Ganti. Baik, dipersilahkan. Ganti.
Baik, di sini login sebagai engineer untuk meminta request maintenance. Selanjutnya, login sebagai supervisor untuk menerima request dari engineer. Baik, selanjutnya manajemen teknis menerima request dari supervisor dan selanjutnya memberi perintah kepada supervisor. Di sini login sebagai supervisor untuk menerima perintah dari manajemen dan dilanjutkan kepada engineer. Baik, selanjutnya silakan kepada operator 2 untuk menyalakan untuk menyalakan tombol maintenance. Baik, operator 2 akan menyalakan tombol maintenance dalam 3, 2, 1. Tombol maintenance telah dinyalakan. Ganti. Baik, untuk tombol maintenance sudah menyala, silakan kembali untuk menonaktifkan tombol maintenance. Ganti. Baik, tombol maintenance akan dinonaktifkan dalam 3, 2, 1. Tombol maintenance telah dinonaktifkan. Baik, terima kasih kepada operator 2. Ganti. Terima kasih juga untuk operator 1. Ganti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait plan cooling tower IZ20. Semoga apa yang saya sampaikan terkait plan ini dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat menambah wawasan kalian terkait mata kuliah SCADA, terkhusus pada plan cooling tower ini. Saya Amelia Fitri Handayani dengan NIM 211311037 dari Prodi D3 Teknik Elektronik H, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bandung. Pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan 211311037. Di sini saya akan mendemonstrasikan plan cooling tower IZ20. Dianti salah.